Halo guys, jadi kali ini gue kedatangan iPhone 14 lagi. Dan ini harganya cuma 2 jutaan aja. Ya, tapi ini sellernya katanya ini warnanya random guys. Jadi gue juga nggak tahu ini warna apaan. Yang pasti ini adalah WiFi only, BeamPass, dan Inter ya teman-teman. Oke, kalau kalian mau just tip sama gue bisa banget kalian tinggal DM aja Instagram gue di @yogataufik. Dan ya, gue penasaran sih sama iPhone 14 yang random ini nih, harga 2 jutaan. Langsung aja yuk kita unboxing guys. Oke guys, jadi gue udah pindahin kameranya ke kamera atas nih. Nah ini dia ya, ini bagus banget sih ya packingannya, nggak kayak waktu gue bikin unboxing yang iPhone 14 Purple ya, itu kempes banget sampai habis guys bubble wrapnya. Dan ini ya bagus sih ya. Oke, kita buka aja teman-teman. Ah, ini dia. Oke, bisa kita robek ternyata, nggak usah pakai gunting karena ini rapet banget plastiknya. Gue ngeri bubble-nya tuh ketusuk. Jadi ini kita simpen dulu, kalau misalkan ada kendala apa-apa kita bisa retur ya teman-teman ya. Ini gue juga penasaran ini dapat warna apa, karena gue pesennya sih warna biru, cuman kata sellernya ya lu kalau mau yang bagus ada warna lain mau nggak bang, kata gue. Ya udahlah nggak apa-apa, boleh, nggak masalah, warna doang kan. Nah ini dia. Tapi ini kayaknya warnanya biru deh. Oke, kita langsung buka aja ya teman-teman ya. iPhone 14 tuh banyak banget peminatnya karena ya selisihnya beda dikit doang dan lu bisa dapet iPhone 14 guys daripada iPhone 13 ya. Nah, ini dia teman-teman ya. iPhone 14 ya. Wow, kalau dilihat dari dusnya ya jelas ini OEM banget, nggak ada stiker-stiker apa-apa, di sini nggak ada tulisan apa-apa. Ya seperti ini ya handphonenya. Ini sih berat ya. Kita coba buka aja ya. Teman-teman ya, bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini agak kesat guys. Gue nggak tahu ini dibonusin apa sama sellernya. Alright, ini dia handphonenya dan oke, gue demen nih dilapis-lapisin kayak gini ya teman-teman ya. Ada bubble wrapnya lagi dan ya gue suka banget guys kayak gini guys. Nah seperti biasa lu bakal dapet di unboxing ya. Di sini lu bakal dapetin SIM ejector dan kitab-kitab ya. Ya ini sih oke lah. Dan ini lu bakal dapet kabel charger ya. Kalau pala casannya terpisah teman-teman. Jadi lu kalau mau pesen pala casannya terpisah. Oke, kita coba buka dulu. Ini kita taruh aja dulu ya, kita rapin. iPhone 14 Blue guys. Ini ternyata gue dipesanin blue ya. Mantap sekali. Ini apa? Oh, sama kayak paket sebelumnya padahal gue beda seller ya teman-teman ya. Dan ini ada stiker buat kardusnya. Alright. Oke, gue suka nih packingan yang kayak gini. Alright, oke men. Ini sama sih ya, sama kayak packingan gue yang sebelumnya ya. Ini mirip-mirip banget kayak begini yang kayak iPhone 13 sebelumnya. Kardusnya juga sama dan ya kita coba unboxing ini dulu guys. Lu dengerin ya. Cakep sekali. Dan bener ini dipilihin sama sellernya warna biru. Emang gue requestnya warna biru, cuman gue bilang cari yang bagus ya min handphonenya, karena ya gue nggak mau banget kan nerima barang yang kurang gitu ya teman-teman ya. Dan di backdoornya ini bener warna biru ya. Kita lihat dulu detail-detail lengkapnya. Saya tulisan iPhone 14 128 sampai FB dan WiFi 128 ya. Dan ini mulus sih. Dilihat di bagian kameranya kalian bisa nilai sendiri juga. Ini cuman debu-debu aja, ini bisa dilap-lap pakai tisu guys. Selebihnya aman banget sumpah. Alright. Dan sampingnya kita lihat ini ada eSIM di sini. Ya sempurna LCD-nya, nggak ada yang ngangkat, backdoor-nya juga nggak ada yang ngangkat, dan ya bener aja ini nggak ada slot SIM card ya teman-teman ya. Jadi udah pasti ini adalah LLA ya feeling gue ya. Nanti kita bakal coba tes juga. Untuk LCD bener ya, aman, nggak ada yang ngangkat. Sejauh ini aman guys. Oke, kita coba nyalain ya. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Semoga aman handphonenya. Dan paling concern gue, oh my god, baterainya habis guys. Oke, kita charger dulu kali ya, bentar ya. Nah ini ya gue sambil ngecas ya teman-teman ya, karena nggak apa-apa kita sambil charger aja. Dan ini oke 1% guys baterainya guys, kita sambil charger karena emang habis banget ya baterainya. Wah dan sih bener-bener nggak dikasih baterai, kita dienolin baterainya Mas. Ya kalau dilihat sini iOS 26 ya, tapi nanti kita bakal cek juga iOS 26 berapa. Nah ini dia frame-framenya kayak begini. Gue pakai charger Orion semua ya, pala charger gue pakai Anker, dan charger gue pakai kabel bawaan dari iBox punya ya, iPhone 14 Pro Max gue. Nah ini dia teman-teman ya, tuh lihat kagak ada masalah apa-apa ya. Oke aman ya, ini gue sambil charger aja karena emang gue harus cobain banget nih malam ini, karena ini udah malam banget ya teman-teman gue nge-review ya. Ya
harus aman ya. Jadi sambil ngecas nggak apa-apa. Oke, kita coba cek dulu ini ada kerusakan di LCD apa enggak teman-teman. Nih kita lihat set. Sepertinya sejauh ini aman. Alright, aman sekali teman-teman ya. Jadi LCD-nya lumayan. Ya, kita coba di True Tone-nya. Ada nggak? Ada guys, True Tone-nya. Widih, aman sekali. True Tone-nya aktif, dark mode-nya juga aktif ya teman-teman ya. Tuh, bagus banget kan warna dark mode-nya guys. Biasanya jangan pakai dark mode karena kita mau ngetes LCD-nya. Langsung kita masuk ke catatan teman-teman. Yes, kita coba ketik dulu ya teman-teman ya. Kita ketik dulu. Halo, apa kabar semua? Oke, mantep banget. Ketikannya masih enak. Ya, di sambil ngecas panas juga HP-nya. Nggak masalah, lagi dikasih baterai 0 banget. Gue bisa nge-review dong kalau kayak gitu ya. Kalau kita sambil cas ya. Nah, kita bakal coba ini lihat pixel-pixelnya. Kalau ada ungu-ungu ya berarti emang ini layarnya tidak original teman-teman. Tapi ya tuh kan ada ungunya kan, kelihatan kan di kamera atas. Tuh, di sini juga kelihatan kan. Nah, tuh yes. Kalau dilihat dari sini juga ada beberapa shadow di sini teman-teman, kelihatan kan ya. Ya jelas ini nggak original tapi lumayan guys. Lumayan kualitasnya, lumayan, sekali lagi gue bilang lumayan ya. Alright, ini udah oke. Kita coba sekarang apa teman-teman? Kita udah nyobain performance layar. Oh iya, di mode gelap ya kita belum coba ya guys. Kita taruh di mode gelap. Di sini kalau misalkan ada putih-putih yang nggak jelas gitu, kita bisa retur guys di LCD-nya. Oke, sejauh ini aman sih ya teman-teman ya. Alright. Kita pasang lagi ke mode biasa, jangan pakai mode gelap. Sekarang kita coba untuk Face ID-nya. Apakah bisa di sini Face ID-nya? Kita coba ya. Teng, kita nyalain. Alright. Kita coba Face ID-nya teman-teman. Oke. Ini dia. Udah beres ya. Oke. Kita udah ngeset kode dan passcode ya. Jadi Face ID udah kita set. Coba kita lock dulu handphonenya, dan ini terlihat kelok ya teman-teman ya, tuh ya, lihat kelok ya, ya kelok ya. Oke, kita langsung masuk guys, langsung masuk. Oh, kita kelok lagi, set. Wih, cepet sekali bukanya Face ID teman-teman, mantap. Keren. Oke, untuk layar ya worth it lah ya, untuk kamera depan juga worth it banget ya. Kalau misalkan tadi Face ID nih, sini kelihatan tuh ada hijau-hijau, di kamera juga ada hijau-hijau, tandanya ini kamera original ya. Semoga aja bener original, nanti kita tes juga. Nah, kita mau masukin dulu wifi-nya. Nah, ini dia, gue udah konekin ke wifi dan kita langsung mau masukin ke iCloud gue teman-teman. Oke, gue udah masuk ke iCloud gue dan gue juga udah konekin wifi. Nah, itu dia, gue udah masuk ke iCloud gue teman-teman ya. Alright, kita langsung aja cek di bagian ini ya, about-nya ya. Oh, sebelum itu kita mau masuk ke ini dulu. Gue udah masuk ya iCloud gue. Ke baterainya, ini baterai berapa persen? Kita bakal tes ya. Nah, ini dia. 100% guys kita dapat baterai. Tapi kenapa tadi pas barangnya dateng itu baterai benar-benar habis, dan gue nge-review sambil ngecas nih. Waduh, oke nggak apa-apa. Yang penting masih 100% ya baterainya ya. Nah, ini dia yang paling terpenting sekarang, kita masuk ke general about. Iya bener, ini adalah LLA punya, yaitu apa namanya, yaitu LLA ya teman-teman, ini USA, jadi punyanya USA ini. Nah, ini dia iOS-nya 26,1 dan di sini ada namanya Mix Bypass A12 Plus. Oke. Nah, ini model iPhone 14 dan kita coba ke bawah. Ini bener 128 GB ya teman-teman ya. Kita bakal coba copy serial number ya. Kita bakal tes apakah bener nih iPhone 14 atau bukan teman-teman. Yes, kita masuk aja ke cek iPhone. Sip, kirim. Nah, kita bakal coba. Oke, ini kedeteksi, ini adalah iPhone 14, bener banget serial numbernya, kalian bisa lihat ya. Jadi nggak tipu-tipu, dan ini dibeli tanggal 28 Maret 2023. Berakhir kadaluarsanya di tahun 2024, teman-teman. Jadi ya udah sekitar hampir 3 tahun ya ini handphonenya teman-teman. Oke, nggak masalah. Yang penting ini beneran mesinnya adalah mesin iPhone 14. Oke, kita langsung aja masuk ke part and service ya teman-teman. Ada apa aja yang udah diganti-ganti. Nah, di sini kelihatan ya ada 3 komponen yang udah terganti. Ada kamera,
baterai dan juga display. Nah, yang di sini kedeteksi kameranya sepertinya original ya, cuman mungkin kayak servisan gitu atau gimana lah. Yang di sini ada baterai sama display yang nggak kebaca. Nanti kita juga coba di Trio Tools ya, apakah benar semua partnya original ataupun KW ya teman-teman ya. Oke. Nah, penasaran kan sama kualitas dari speakernya? Langsung aja kita lihat di YouTube teman-teman. Kita tes audionya. Speakernya oke, ya. Bawah atas oke. Oke teman-teman, jadi speakernya seperti itu ya, sangat bagus sekali. Speakernya oke banget menurut gua ya. Ini full audionya dan itu masih ngebass ya. Jadi menurut gua ini kualitas oke banget. Nah, ini udah panas banget nih HP-nya guys. Waduh. Oke, sebelum kita masuk ke kameranya di luar kita tes, gua bakal mau cek dulu panic pool-nya ada apa enggak nih. Ini bagian juga yang paling deg-degan guys. Semoga sih gue berharap ini nggak ada panic pool ya teman-teman ya. Karena aduh kalau misalkan ada panic pool gue males banget sih. Ngereturnya tuh ribet banget guys. Dan ya udah pasti gue retur sih kalau misalkan ada panic pool-nya ya. Semoga aman teman-teman. Nih gue deg-degan banget. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nggak ada teman-temannya di sini. Alhamdulillah, gue dapat barang oke lagi. Alhamdulillah guys. Alright, semua udah aman. Tadi gue cek ya dari layar ini emang KW, tapi nanti kita bakal tes juga di Trio Tools ya. Nah, gue juga mau tes ke luar dulu nih untuk kamera dan juga mic-nya. Oke, langsung aja kita tes di luar. Nah, halo guys, jadi gue lagi nyobain kamera depan dari iPhone 14 yang basic nih, warna blue. Ini gue lagi ada di Mercu ya teman-teman, sekalian gue bikin konten, ada acara di sini. Gimana audionya kalian nilai sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini adalah kamera belakang untuk iPhone 14 Blue. Lihat autofokusnya gimana, kalian nilai sendiri, cepet kan? Woi, cakep guys. Dan ini 0,5-nya buat ngevlog ya, tuh. Mantap sekali. Kita bisa ngevlog begini ya. Coba kita untuk ngevlog nampilin muka. Oke, ini dia kamera belakang yang nampilin muka nih guys. Jadi gimana kameranya dan audionya gimana? Coba gue lari-lari ya. Kita coba tes shakingnya. Nah, gimana? Bagus nggak shakingnya? Gue lagi lari-lari ya di 0,5. Kamera iPhone 14 basic. Oke, sekarang kita coba action mode-nya ya di 0,5 teman-teman. Nah, ini gue sambil jalan, sambil lari. Pakai kamera ini. Ntar. Nah, ini dia. Gue sambil lari pakai action mode-nya. Gimana? Bagus nggak? Stabilisasi dari iPhone 14 yang blue ini. Dan audionya gimana? Nah, ini gue lagi pakai mode sinematiknya untuk iPhone 14 yang blue ini guys. Lihat bokeh-bokehnya mantep banget kan? Wih. Dia udah autofokusnya udah nge-fast tracking, jadi muka lu di mana dia bakal ngikutin autofokus ya. Keren. Nah, ini mode sinematik di kamera belakangnya guys. So, bokeh-bokehnya gimana? Cakep sekali kan? Oh. Gue pindahin ke sini fokusnya. Nah, itu dia. Ini gue pindahin lagi ke sini. Wih, mantap kan fokusnya? Tuh, sinematik mode guys. Oke teman-teman, jadi itu dia, kalian gimana nilai di kameranya di luar ya. Sekarang gue mau tes kameranya iPhone 14 di dalam sini. Gue bandingin sama iPhone 14 Pro Max gue yang Indonesia dan ini adalah Inter. Langsung aja kita coba kameranya di indoor ya teman-teman ya. Oke, kita coba dulu mode fotonya di kamera depan dari kedua handphone ini. Ini mode biasa aja ya, bukan mode wide ya. 1, 2, 3. Alright. Jadi seperti itu dia. Kalian nilai sendiri perbedaannya gimana antara iPhone 14 biasa dan juga iPhone 14 Pro Max gua. Nah, ini yang mode wide-nya untuk kamera depan. Oke, begitu teman-teman ya. Dan kita bakal coba videonya ya. Ini perbedaannya seperti apa di kamera depannya. Kalian juga tes sendiri untuk mic-nya. Oke, ini dia kamera depan dari kedua handphone ini. Yang ini adalah iPhone 14 Basic dan yang ini adalah iPhone 14 Pro Max ya. Kalian bisa nilai sendiri perbedaannya gimana di pencahayaan yang sama, teman-teman. Nah, kita bakal coba mode sinematiknya di kamera depan. Ini pakai settingan yang sama, f-nya di 2,8 ya, teman-teman ya. Jadi ini nggak beda, settingannya semua sama. Oke.
3, 2, 1. Nah, ini dia settingan di sinematik kamera depannya. Yang ini adalah 14 biasa dan yang ini adalah 14 Pro Max. Kalian lihat bokeh-bokehnya dan juga kalian lihat audionya gimana ya? Bagus nggak sih? Nah, kalau gue lihat dari layar ini, emang warna iPhone 14 Pro Max itu lebih bright ya, lebih terang, dan kalau iPhone 14 yang basic ini lebih ke vivid ya, lebih kental gitu warnanya. Sekarang kita coba mode portraitnya ya dari kamera depan teman-teman. Nih ya, settinginnya sama juga. 1, 2, 3. Oke ya, kalian bisa nilai sendiri perbedaan dari kedua handphone ini. Gimana kameranya? Jadi ya kita bisa punya perbandingan sama kamera-kamera yang beneran handphone original 14 Pro Max gua yang Indonesia teman-teman. Nah, gue mau fotoin juga di sini nih. Ada hijau-hijau, ada biru-biru. Ini masih pakai mode 1 kali aja, fotonya gimana kalian nilai sendiri, dan gue make 0,5 sekarang. Wah, ini sih bagus banget sih ya kameranya ya. Layarnya juga oke banget sih ya, ini gue nilai ya. Ya, seperti itu aja ya teman-teman ya. Kita coba pakai portraitnya di kamera belakang. Bokeh-bokeh. Oke ya, itu dia, kalian bisa nilai sendiri gimana performa dari iPhone 14 basic ini. Dan gua bakal ngetes di Trio Tools nih. Bagian apa aja yang part-part yang udah diganti ini bakal ke detect di sini ya teman-teman ya. Yuk kita langsung masuk aja ke Trio Tools. Oke, di sini udah kebaca teman-teman ya. Jadi oh ternyata ini iPhone 14 Purple aslinya ya. Berarti ini udah diganti casingnya ya. Ini kan warnanya biru ya. Ternyata ini adalah purple ya teman-teman ya. Oke nggak masalah. Dan juga ini udah pakai iOS 26.1. Udah terbaru iOS-nya. Jadi aman banget ya buat kalian. Karena ini kan HP bypass nggak bisa diupdate iOS-nya. Jadi ya ini iOS sudah terbaru, menurut gua aman lah untuk kedepannya nanti. Nah, gue benar kan, kata gue ini adalah LLA punya, yaitu Amerika punya teman-teman. Karena dia nggak ada slot SIM cardnya. Dan memory cardnya pakai TLC, dan oh ini baterainya masih 100% teman-teman. Dan baru dicas 1 kali ya. Waduh, mantap sekali. Tadi gue ngecas ya, soalnya kan tadi gue pas nge-review tuh baterainya habis banget ya. Dan yang menariknya ini kita dapat baterai yang 100% guys. Nah, kita coba lihat detail baterainya. Nah, kalau dilihat dari detail baterainya, ini beneran ya, ini kebaca Desai punya, karena emang kebanyakan yang gua review sebelumnya juga Desai, dan juga ya banyak juga merek-merek lain, dan ini benar-benar masih baru guys, baru 1 kali ngecas dan juga masih 100%. Ya, nanti kita coba cek apakah ini original apa bukan teman-teman. Nah, kita lihat juga di sini crash analysnya 0 sama sekali, nggak ada panic pull. Jadi aman banget buat kalian nih, handphone ini tuh aman banget ya, udah gue saranin, berarti ini aman handphonenya untuk jangka panjang teman-teman. Kita masuk ke verification report. Nah, di verification report ini, bener ini iPhone 14 Purple, dan dia mempunyai memory card 128 merek Toshiba, teman-teman. Dan juga, wow, baterai kamera original, kamera belakang, kamera depan. Yang nggak original itu adalah LCD-nya. Jadi minusnya ya, gue bilang tadi, itu di LCD-nya, teman-teman. Ini menarik banget, poin ratingnya 100% guys. Waduh, keren sekali nih handphone ya. Kita dapat barang yang bener-bener oke banget, teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu aja review singkat gue mengenai iPhone bypass WiFi only Blue 14 ini ya. Karena ini udah ada pesanan orang, jadi ya mohon maaf banget buat kalian ya. Kalau kalian mau just tip sama gue, boleh banget DM aja di Instagram gue @yogataufik teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini karena channelnya ngebahas tentang handphone bypass WiFi only Inter lainnya. Dan juga gue ngebahas tentang fotografi dan juga videografi teman-teman. Ya, kesimpulan dari handphone ini minusnya di layar aja. Sisanya good condition. Oke, ingat ya, kalau mau beli barang gue nanti gue kasih link di deskripsi teman-teman. Bisa PO juga. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.